يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, saya mewasiatkan diri saya sendiri dan mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat pada hari ini untuk selalu meningkatkan nilai keimanan, untuk selalu meningkatkan nilai ketakwaan. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat. Ketakwaan itu menurut baginda Rasulullah ada di dalam hati. Ketakwaan itu ada di dalam hati sebanyak 3 kali. Karena memang ketakwaan hanya bisa disaksikan oleh Allah lewat setiap hati yang kita miliki. Al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu akan tergantung kepada hati yang kita miliki. Jamaah sekalian, salah seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab. Tak pernah punya kesempatan kecuali di saat Umar bin Khattab pulang dari sebuah peperangan. Begitu berjumpa dengan Umar bin Khattab, sahabat tersebut bertanya, maka halu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, bagaimana gerangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya Umar bin Khattab pun berkata, ya fulan, sesungguhnya suatu hari aku datang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya ketika aku jumpai dan aku masuk, kutemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang rebahan di sebuah tikar yang terbuat dari pohon daunan pohon kurma. Di saat aku jumpai, aku ucapkan salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya bangun dari tidurnya, dan kulihat bekas pijakan tubuhnya di atas pelepah kurma yang dia buat untuk dia jadikan sebagai tikar. Disitulah aku jumpai Rasulullah, tak terasa mataku keluar air mata begitu sangat banyak, memerah mukaku lantaran kulihat seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala menduduki sebuah tikar yang terbuat dari pelepah kurma hingga terbekas memerah di seluruh punggungnya. Ma abkaka ya Umar, apa yang membuat engkau nangis wahai Umar bin Khattab? Akhirnya dijawab oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kulihat para kaisar, kulihat para raja-raja, kulihat para pemangku jabatan tertinggi dari berbagai tempat. Mereka menikmati apa yang mereka miliki dengan penuh kemewahan. Namun kulihat dari dirimu seorang utusan Allah, pimpinan kita semua, kulihat hingga tubuhmu memerah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ungkapan Umar dengan satu baris kata, atarda ayyakuna lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, apakah engkau reda bila Allah memberikan kepada mereka hanya dunia saja, tapi apakah engkau reda bila mana akhirat seluruhnya, balasan akhirat diberikan kepada umat mukmin saja?
Jemaah sekalian, penggalan kisah yang membuat kita mampu mencerna, sesungguhnya kehidupan dunia hanya sementara. Tak pelak maka sifat-sifat yang disebut sifat takabur, sifat tinggi hati, sifat kesombongan bagi seorang muslim adalah sebuah sifat yang harus dijauhi, lantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzurratan min sifati kibrin. Tidak akan pernah Allah izinkan setiap hamba yang masih memiliki di dalam hatinya, walaupun dalam sebiji sawi, mempunyai sifat takabur. Ma tawadha'a rajulun ala ahadin illa rafa'ahu Allahu. Tidaklah seseorang memiliki sifat rendah hati kecuali di akhirat nanti akan Allah tinggikan derajatnya. Lihatlah kepada sebuah peperangan, ketika usai peperangan itu Rasulullah SAW selalu berkata kepada sahabat-sahabatnya, hal tafqiduna ahadan, wahai sahabat-sahabat aku, apakah kalian kehilangan keluarga dan sahabat ataupun kerabat? Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah jumpai sahabat, kerabat dan famili kami yang wafat secara syahid dalam perang ini. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, hal tafqiduna ahadan, masih ada satu yang kalian merasakan kehilangan? Akhirnya semuanya berkata, tidak ada ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengelilingi seluruh medan perang. Tak lain yang dicari oleh Rasulullah SAW budak yang dimiliki Nabi yang fakir dan miskin, dan itu menjadi perhatian baginda Rasulullah SAW. Dijumpai Julaibib, budaknya itu yang sudah syahid, yang setelah mengalahkan kurang lebih 8 orang kaum musyrikin Quraisy. Disitulah Rasulullah akhirnya sedih dan mengalirkan air matanya, karena Julaibib adalah pengikut Rasulullah dari kalangan budak yang tidak memiliki apa-apa. Terhadap dia akhirnya Rasulullah mengatakan di hadapan sahabat-sahabatnya, sesungguhnya Julaibib ini walaupun di mata kalian tidak pernah ada artinya, ketahuilah sesungguhnya orang fakir dan budak ini di hadapan Allah begitu sangat tinggi derajatnya. Innahu minni wa ana minhu. Aku adalah bagian darinya dan dia adalah bagian dariku. Diangkat jasadnya di atas pundak Rasulullah secara sendiri. Rasulullah yang memasukkan jasad Julaibib dan berkata, ya Allah, berikanlah, tumpahkanlah kebaikan kepada Julaibib secara penuh tanpa batas. Jemaah sekalian, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati kadzurrati yata'uhumul nasu yawmal qiyamah. Rasulullah SAW dalam sabdanya, nanti kalian akan lihat pada padang mahsyar orang-orang yang dulu pernah memiliki sifat takabur, orang-orang yang dulu memiliki sifat sombong akibat uang yang dia miliki, akibat jabatan yang dia miliki, akibat apapun pangkat yang dia miliki. Nanti pada padang mahsyar Allah akan jadikan dia bagaikan biji jagung yang paling kecil, ataupun dzurrah, atom yang sangat kecil sendiri, yang sangat kecil, kemudian keberadaannya selalu diinjak-injak oleh orang-orang yang saat itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, yang
Yang menyebabkan kita masuk surga adalah hati kita yang baik. Yang menyebabkan kita masuk surga adalah ketakwaan yang kita miliki. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang memiliki sifat ketakwaan, melakukan pekerjaan amalan apa saja yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala larangan.